Aaron Ramsey kritik metode latihan di klub. Fans Juventus, dasar mumi. Aaron Ramsey membuat pernyataan yang menyudutkan metode latihan Juventus. Hal ini memancing amarah fans Bianconeri dan menyebut pemain asal Wales itu sebagai mumi. Ramsey bergabung dengan Juventus pada awal musim 2019-2020. Pada musim pertamanya, dia memainkan 24 laga di Serie A. Namun Ramsey hanya sekali bermain penuh. Sisanya, jika tak diganti maka menjadi pemain pengganti. Musim kedua 2020-2021, situasi yang dialami Ramsey tidak lebih baik. Dari 22 laga yang dimainkan di Serie A, tak sekalipun dia bermain penuh. Pada musim 2021-2022 pun sama, dia belum pernah bermain dengan penuh. Aaron Ramsey acap kali bermasalah dan cedera bersama dengan Juventus. Pemain yang berusia 30 tahun itu berulang kali harus absen dikarenakan cedera otot. Namun, ketika jeda internasional datang, Ramsey selalu bugar dan bermain untuk Wales. Ramsey pun mengkritik metode latihan dan cara Juventus merawatnya sehingga dia jarang mendapatkan kondisi terbaik. Ramsey tak menyebut Juventus secara terbuka, tapi pernyataannya saja ditunjukkan pada siapa. Filosofi latihan dan metode latihan di klub saya berbeda dengan di sini. Ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun bekerja bersama-sama di sini, ujar Ramsey. Sikapnya yang menyalahkan klub atas penampilan membuat fans Juventus meradang. Beberapa fans membuat mock-up Aaron Ramsey di Gym Medical Center. Aaron Ramsey dianggap butuh departemen khusus dikarenakan terlalu sering cedera. Lalu ada juga fans Juventus yang membuat sindiran lain. Salah satunya menyebut Wales bakal kesulitan membayar tagihan perawatan medis Ramsey jika merawatnya sepanjang musim. Yang lebih parah, seorang fans Juventus menyamakan Ramsey dengan mumi. Ramsey, Anda adalah seorang mumi. Tidak ada gunanya Anda mencoba menyalahkan Juve jika Anda mogok setiap setengah jam, katanya. Bintang Prancis Paul Pogba pulang ke stadion Juventus. Juan Cuadrado tetaplah di rumah kawan. Gelandang itu melakoni laga bersama Les Blues pada laga National League melawan Belgia di Turin. Paul Pogba kembali ke stadion Juventus untuk partai semifinal UEFA National League melawan Belgia, Jumat 8 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Pemenang dari pertandingan tersebut akan melaju ke final dan berhadapan dengan Spanyol, yang sudah lebih dulu memastikan tiket ke partai puncak setelah mengalahkan Italia di laga semifinal lainnya. Dan bintang Juventus Juan Cuadrado mendesak Paul Pogba untuk tetap berada di rumah daripada kembali ke Manchester United. Paul Pogba tentu saja sangat senang bisa kembali ke Turin untuk pertandingan internasionalnya, dengan dia mengunggah foto di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut memicu banyak komentar para penggemar, termasuk mantan rekan satu timnya di Juventus yakni Cuadrado, yang menuliskan kepada teman terkasih, tetaplah di rumah. Komentar pemain internasional Kolombia tersebut telah disukai oleh hampir 6.000 akun. Masa bakti Paul Pogba di Stamford Bridge akan berakhir pada musim panas tahun depan. Dengan dia tentu saja akan bebas untuk bernegosiasi dengan klub manapun pada Januari mendatang. Dan kini masa depan pemenang Piala Dunia tersebut di United masih tanda tanya, dikarenakan Paul Pogba dan Setan Merah belum menemukan kata sepakat untuk kontrak barunya. Manfaatkan aturan Bosman, Juventus dan Lazio berebut kapten AC Milan. Meskipun berstatus sebagai kapten AC Milan, Romagnoli diketahui kehilangan satu tempat utama di lini belakang usai Rossoneri mempermainkan Fikayo Tomori dari Chelsea di bursa transfer musim panas kemarin. Menit bermain yang hilang ditambah kontraknya yang akan habis di AC Milan membuat situasi Romagnoli menjadi runyam. Ia bisa saja menerima tawaran AC Milan untuk memperpanjang masa pengabdiannya di San Siro, dengan konsekuensi jika dirinya tak selalu bermain tiap pekannya. Atau bisa saja ia menerima tawaran dari klub lain. Dalam hal ini adalah Juventus dan Lazio untuk membuka lembaran baru dan kembali diperhitungkan sebagai salah satu palang pintu papan atas Liga Italia. Situasi runyam tersebut kabarnya akan dimanfaatkan oleh Juventus dan Lazio yang berniat memboyong Romagnoli dengan memanfaatkan aturan Bosman. Aturan Bosman sendiri merupakan suatu keadaan di mana seorang pemain bisa meninggalkan klubnya dan menyeberang ke klub lain secara gratis di akhir kontraknya. Sang pemain bisa menerima tawaran dari klub lain di sisa 6 bulan kontraknya berakhir. Romagnoli berada dalam dua pilihan yang sulit, bergabung dengan Juventus
akan membuat dirinya menjadi calon pilar utama Bianconeri, meneruskan tongkat estafet Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Sementara menyeberang ke Lazio akan membuat dirinya mewujudkan mimpi masa kecilnya. Seperti yang diketahui, meski ditempa di Akademi AS Roma, Romagnoli pernah mengakui jika dirinya adalah fans berat Lazio. Leonardo Bonucci minta maaf atas kartu merahnya kontra Spanyol. Baik tim nasional Italia Leonardo Bonucci meminta maaf lewat media sosial kepada para fans atas kartu merah yang diterimanya dalam kekalahan 1-2 dari Spanyol di semifinal UEFA Nations League. Dua gol Ferran Torres membuat Azzurri takluk di Stadio San Siro pada Kamis, 7 Oktober dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Namun kartu merah Bonucci membuat tuan rumah semakin kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Italia masih bisa mencatatkan gol untuk mengejar ketertinggalan melalui Lorenzo Pellegrini yang menyelesaikan kerja keras Federico Chiesa untuk melakukan serangan balik. Namun situasi mungkin akan berjalan berbeda jika Roberto Mancini masih memiliki pemain yang lengkap di lapangan. Leonardo Bonucci dikartu kuning 2 kali. Yang pertama, dikarenakan protes kepada wasit, dan yang kedua, dikarenakan dianggap melakukan sikutan terhadap gelandang Spanyol yakni Sergio Busquets. Chiesa dan pelatih Mancini sama-sama berpikir bahwa kedua kartu kuning itu adalah hukuman yang terlalu keras dari wasit. Namun Bonucci tetap meminta maaf. Bagaimanapun juga, dikarenakan keteledorannya membuat Azzurri makin tertekan. Saya sama marahnya seperti kalian, terutama dengan diri sendiri. Saya menyesal dan meminta maaf. Namun skuad Italia yang ini akan bangkit dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tanda sang bek Juventus. Azzurri kini akan menunggu hasil pertandingan Prancis kontra Belgia untuk mencari tahu lawannya di perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung di Allianz Stadium Turin pada hari Minggu, 10 Oktober 2021 mendatang. Sementara itu Bonucci pulang lebih awal ke klubnya Juventus dan tidak akan ikut berlatih lagi bersama timnas, dikarenakan sudah dipastikan tidak bisa bermain untuk laga akhir pekan.